Audio Jungle. Ada 5 jurus untuk supaya masjid ini ramai. Berapa? 5 jurus. 1. Hari Ahad subuh dibuat pengajian di sini, namanya kajian coffee morning. Apa namanya? Kenapa dibilang coffee morning? Karena habis pengajian subuh ada acara coffee morning, kopi morning pagi. Maksudnya habis pengajian ada acara minum kopi pagi. Ya, tiap habis selesai itu kasih kopi. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak ada lontong? Karena memang namanya coffee morning. Setuju atau tak setuju? Kalau dibuat acara pengajian subuh Ahad, coffee morning, setuju atau tak setuju? Pengajian sampai jam 6. Dari jam 6 ke 6.30 tanya jawab. Habis itu sholat sunat isyraq 15 menit. Habis itu acara sarapan bersama. Setuju? Dari mana duitnya? Maka ibu-ibu bawa makanan. Ibu bawa tahu goreng. Ibu bawa belontong. Ibu bawa nasi goreng. Ibu bawa katupek gulai paku. Ibu bawa salalawak. Dicampurkan menjadi satu. Yang tak bisa bawa makanan kasih duit. Barulah kita buat acara pagi. Insya Allah Ustadz Somad akan datang, insya Allah. 2055. Nah, Ustadz Subli ini banyak kawan-kawannya. Maka nanti diatur. Berarti 1 bulan 4 kali. 10 bulan 40 kali. Ramadan 4 kali. Tambah 11 berarti 48 kali. Tambah kelebihan 2 hari. 50 kali dalam setahun. Selama 2025 ada acara kajian subuh Ahad coffee morning di Masjid Jabal Rahmah. Setuju? Insya Allah kalau sudah hari Ahad libur datang dia ke masjid bawa istri, tidak ada alasan sekolah, tidak ada alasan masuk kantor. Kalau nggak datang juga nanti saya usulkan buat baleho agak sebesar ini. Setuju? Buat di depan. Yang nggak datang jenazahnya urus sendiri. Setuju? Oh, setuju aja. Yang kedua, sore Jumat ibu-ibu ba'da asar buat pengajian ibu-ibu wirid yasin. Sudah ada? Oh, udah ada. Berapa kali Jumat? 4 Jumat. Habis sholat asar langsung baca yasin. Habis baca yasin langsung pengajian. Jumat pertama akidah. Ujur hilam baqa mumalafatu bid awadis tiyabuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Jumat yang kedua belajar fikih. Fikih wudhu, fikih tayamum, fikih cebok, fikih solat, fikih zakat, fikih haji, fikih puasa, fikih umrah. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa haji dan umrah. Doaitullah. Ongkos tanggung mas-mas. Jumat yang ketiga belajar fikih akhlak. Bagaimana hati kita tetap senang menengok tetangga punya rumah baru. Jangan sampai menengok tetangga renov rumah. Menengok tetangga beli mobil baru. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Belajar membersihkan hati dari hasad, dengki, dendam, busuk hati. Mudah-mudahan semua, kalau saya tengok semua jamaah Masjid Jabal Rahmah ini hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu? Karena saya tengok senyumnya lepas.
Orang kalau hatinya kotor, senyumnya tuh nggak lepas. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, bersihkan hati, Jumat keempat tahsin tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini kira-kira 4 kali dalam sebulan ini, Bu, setuju? Ustaz Muhammad itu ceramah nyuruh orang aja. Pengajian Az-Zahra di tempat kali dalam Kamboja, Rimbo Panjang 4 kali dalam sebulan. Memang udah saya buat. Jangan gara-gara tak punya seragam tak datang. Maka tempat kami tak ada seragam. Ibu yang sudah punya selendak ungu bagus. Yang tersinggung ya Bu ya. Di tempat saya tidak saya wajibkan seragam karena banyak yang tak punya duit malu datang. Saya bilang yang nggak punya seragam datang aja. Tidak ada iuran tapi kota tetap jalan. Yang mau kasih duit kasih. Karena kalau diwajibkan tak datang dia gara-gara takut tak ada seragam dan iuran. Alhamdulillah udah 4 tahun 1 hari Jumat 4 kali sebulan. Pengajian tetap jalan, tak ada yang sulit. Inna ma'ruhu iza arada syai'at ayyakula lahu kun. Berikutnya yang ketiga, dari maghrib ke isya anak-anak mengaji di masjid Jabal Rahmah biar rame. Setuju? Selama ini udah ada mengaji? Maghrib mengaji. Kalau anaknya ke masjid, ayahnya jangan nonton TV. Kalau anaknya ke masjid, emaknya jangan nengok drama Korea. Yang ditonton tiap hari drama Korea. Ingin putih macam orang Korea. Akhirnya diminum jus bengkoang. Tak juga putih, pakai skincare kredit. Dipakai ke muka, tahulah skincare murah, muka putih, leher hitam. Balik ke rumah dipanggil sama suaminya, adik zebra. Kita apa anak yang cempahaman itu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maghrib isya di tempat saya anak-anak mengaji dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, komputer mati, semua mati. Kenapa mati? Pemadaman PLN. Bukan. Matikan handphone Pak, matikan laptop Bu, matikan TV. Dari maghrib isya kita ke masjid, datang ke masjid. Bapak tak bisa nyuruh anak, pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Anak ini harus ditenteng tangannya datang ke masjid. Aku bersyukur pada Allah. Mestinya saya yang menarik anak ini ke masjid. Tiba-tiba di masjid Jabal Rahmah, anak-anak yang sudah ramai ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau ditengok, yang pakai jubah ini kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Saudaraku, mudah-mudahan kita ni semua yang tua-tua ni akan mati. Nimda tema taya bawati mampus. Janganlah kasar gitu Pak Ustaz. Ada yang bisa menjamin besok pagi dia masih hidup. Tapi anak-anakku ini insya Allah panjang umur, mereka ini akan memakmurkan masjid Jabal Rahmah. Maka kalau dia nanti jadi polisi, kenapa sekarang masjid tak ramai? Karena yang azan terlalu slow. Hayyalas shalah. Coba kalau dia jadi polisi, dia yang azan. Hayyalas shalah. Berdatangan semua Kapolres penuh, Kapolres tua, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas berdatangan. Kenapa? Yang azan Kapolda. Betul. Dan Rem, dan Dim, dan Ramil berdatangan semua. Hayyalas shalah, siap.
Kenapa? Karena yang azan Panglima Jenderal Bintang 4. Itulah cita-cita kita ke depan. Tak betul. Yang ketiga, macam mana supaya masjid ini ramai? Perhatikan sarana prasarana. Sound system sudah bagus. Ada model sound system ini. Ini asli sound systemnya Ustaz. Kalau bisa yang asli bagus. Ada model sound system ini, siapapun jadi imam tetap punya. Oh. Alhamdulillah. Tapi kalau ini kan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus tak bagus? Pada 80% masjid itu kekuatannya di sound system. Azan pakai sound system, iqamat pakai sound system, khutbah Jumat sound system, imam sound system, zikir sound system. Jadi kalau sound systemnya hancur, ditambah lagi kulaksarana prasarana. Kenapa tak mau sholat di masjid Jabal Rahmah itu? Aku pernah ke sana sekali, rupanya tak ada WC-nya. Maksud wiket pakai karet. Jangan dibayangkan ketawanya ngusul belakang. Ini belakangnya apa nih Ustaz Subli? Itu toilet apa wudu Ustaz? Wudu. Iya, Aku udah curiga ini makanya mau cabut ini. Toilet di mana? ada satu skill. Ada saksi. Mak hancur. Ini nampaknya sebelum zuhur mesti cabut kita di Ustaz Markarius. Nah, sarana prasarana. Kalau saya tengok prasarananya udah bagus, kipasnya udah bagus, sound system sudah bagus, lemari sudah bagus, jam pun sudah cantik. Lalu kemudian dia terbuka, tak pengap, jendelanya bisa dibuka. Masjid begini tak perlu pakai AC karena mahal nanti PLN bayar listrik. Udah cukup buka aja. Buka. Apa yang mau dicuri orang? Bukan kaya kali masjid. Ada masjid itu yang ketakutan pengurusnya. Kenapa? Ada lampu hiasnya. Ini biasa aja. Mau kalian ambil kipasnya, ambil lah bilang. Nah, karpetnya udah bagus. Bagus karpetnya. Pernah saya dibawa oleh almarhum Pak Herman Abdullah Sapari Ramadan. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud berpasir kan. Tapi di sini coba tengok karpetnya. Dan saya sudah ceramah 40 menit, tak ada bisikan dari belakang. Pernah saya ceramah, karpetnya bagus, waktu berdiri saya, hilang jari saya tenggelam. Bahkan mahalnya karpet. Tak lama datang panitia. Bagus Ustaz, penggalanan dana, karpet masih. Karpet bagus, tempat duduk bagus, sound system bagus, kipas angin bagus. Maka insya Allah imamnya dicarikan. Ustaz Subli tak bisa 24 jam jadi imam. Dia doktor, dosen, keliling ke sana kemari. Maka imam khusus carikan adik kita mahasiswa dari Kuil dekat dan sini. Saya pun ketua masjid. Saya biar kurus-kurus begini ketua masjid ini. Macam-macam. Masjid dekat almarhumah mak saya Jalan Sukakarya, Masjid Ibadur Rahman. Ini ketuanya. Maka ketuanya itu ketuanya saya. Imamnya itu 2 orang ganti-gantian supaya kalau satu jadi imam, satu di kampus, satu pulang ganti-gantian. Adik kita yang suaranya bagus, jangan lagi disuruh jadi imam. Mohon maaf orang-orang tua kita yang udah uzur, tak bisa lagi. Lebih banyak batuknya daripada ayannya. Alhamdulillah. Azan untuk maghrib, isya, subuh. Oke, zuhur, asar. Anak-anakku ini zuhur, asar tak bisa karena sekolah. Tapi untuk maghrib, isya, maghrib, isya, subuh. Pasang jadwal mereka. Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Anak yang nggak datang gantikan ayahnya. Beposak. Azan subuhnya di style suara yang paling nyaring. Yang suaranya slow maghrib. Yang suaranya nyaring subuh. Jangan yang slow di subuh. As-salatu khairum minan naum. Mana suara yang melengkek?
Itu yang suruh. Al-sal tu khairun minan naum. Tuh bangun dia langsung datang ke masjid. Disusut. Jadi anak-anak ini kalau dia dengar yang azab itu kawan dia merasa semangat. Itu siapa? Kawan kau yang azan. Dia pun datang. Sebelum azan dia baca tar'im. As-salatu wassalamu alaika. Di beberapa masjid saya dengar jam 4 sudah terdengar suara as-salatu wassalamu alaika. Masuk kita ke masjid tak ada orang. Rupanya flash disk. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu flash disk. Flash disk. Jangan lagi dicucukkan flash disk. Langsung anak-anak ini dilatih supaya apa? Menyambut 1 Muharram lomba tarhib. Bisa atau tak bisa? Itu adroh yang di luar itu anak dari mana? Masjid Al-Mu'min. Berarti masjid naturalisasi. Maka masjid kita mesti punya hadroh. Nanti dikundang dari Masjid Al-Mu'min untuk melatih. Bagaimana? Siap? Udah siap orang. Jangan pula dianggap ini saingan. Ini kan kebaikan. Fastabiqul khairat insyaallah. Paginya ada subuh dengan pagi sarapan kapi marnik. Sudah. Ibu-ibunya Jumat sore. Sudah. Anak-anaknya ngaji malam. Sudah. Berikutnya yang keempat. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ini anak-anak ini mesti dilatih. Lomba azan, lomba imam, lomba tarhim, lomba khutbah. Nanti setahun berapa kali acara besar? Maulid Nabi, Islam Mi'raj, Nuzul Quran, halal dihalal, 1 Muharram, nisfu Sya'ban, menyambut jamaah haji, melepas. Maka ada 10 momen dalam setahun, 10 kali perlombaan. Lomba azan, lomba imam, lomba khotib, lomba baca doa kunut, lomba tausiah, lomba khutbah. Itu rukunnya 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, dan doa. Jangan sampai laki-laki tak bisa khutbah. Mohon maaf, hari ini sholat Jumat kita ganti jadi zuhur karena khotib tak datang. Naik anak kita ke atas. Biar saya jadi khotib. Kamu dari mana? Saya alumni Masjid Jabal Rahmah UKA. Tidak uka-uka. Naik dia ke atas. Tahu masih kecil mau jadi khotib? Aku bisa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman. Habis itu dia duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman. Komat. Tadi. Komplain jangan. Kenapa pendek kali khutbah? Syukur aku bisa. Kau tak bisa saja. Buat pelatihan, buat perlombaan, lomba baca barzanji. Sekarang orang sudah banyak tak ingat lagi. Dulu zaman saya kecil mengayun anak pakai barzanji. Ibu-ibu masih ada yang ingat barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tak salah kita teruskan. Nampak ayam panggang sama kulkun. Ibu-ibu buat grup nasi. Kalau mau bernasib di luar, kenapa di dalam? Saya tidak suka Maulid Nabi Isra Mi'raj begendang ibu-ibu di depan, laki orang menonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Masjid tuh panas, berpeluh, turun alis ke bawah. Bismillah tawassalna billah lalak lalak. Bah,
Balon bani kalau bisa anak-anak kita. Ibu kalau mau punya grup rebana hadrah, maka nyanyinya di luar, di samping macam grup kita. Kenapa? Karena kalau di dalam perempuan bini orang ditengok laki orang. Pas pulang lupa dia bininya. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kelima, kenapa Ustaz tidak ceritakan tentang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya orang tak usah disuruh sholat ke masjid. Karena laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solid. Kalau ada laki ibu sholat di rumah itu berarti laki-laki apa pula sobat? Sorihah. Yang terakhir buat pelatihan. Banyak pakar-pakar kita khusus spesialis. Ada pelatihan manasik umroh. Bagaimana? Inna Safa wal Marwaka. Diundang masjid-masjid sekitar. Acara manasik haji dan umroh. Datang kemari, otomatis ramai dia. Banyak orang jualan. Ada kota infak sedekah. Pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah yang ikut jangan bapak ibu. Karena yang mau mati kan bapak ibu. Ini banyak yang salah. Banyak pelatihan jenazah yang hadir bapak ibu. Penyelenggaraan jenazah yang ikut itu anaknya. Karena anaknya yang akan memandikan orang. Ustaz, penyelenggara jenazah ini Pak Ustaz mahal modalnya. Mana ada modal? Cuma kayak putih sama akran ada. Iya tapi kan mesti pakai boneka Pak Ustaz. Nggak usah pakai boneka. Cari anak yang agak nakal sakit. Anaknya kakak teh meja no. Cak izin dulu sama bapaknya. Kalau tidak nanti tersinggung dibawa kayak parang panjang. Pak sama emaknya periksa. Pak bu. Oh maaf ya bu ya. Anak ibu nanti kami jadikan peraga untuk mandi jenazah. Kata ibu itu. Bagusnya kau usah anak saya. Suami saya aja. Lu tak kenapa tuh itu? Nah, kasihan tuh semprot. Nah, adik-adik cara memandikan jenazah begini. Jenazah kok senyum? Jangan senyum jenazah. Mandikan, gosok. Hidungnya itu dicucup gini. Telinga, bawah-bawah ini bersihkan. Menyiramnya ini. Menyiramnya nggak boleh langsung begini. Tak boleh air itu siram langsung begini. Siramkan ke tapak tangan. Tangan ini dibalut dengan kain. Tangannya dibalut dengan kain. Dibersihkan cucuk lubang hidung. Lubang telinga, lubang siri. Ibu memandikan anak satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, makan coklat, makan busuk, mandi. Satu hari 3 kali. Kalian dimandikan makhluk penuh satu hari 3 kali. Sampai umur berapa kalian dimandikan? 5 tahun. 1 tahun 1000 kali. 5 tahun kalian dimandikan. 5.000 kali kalian dimandikan mak kalian. Mah kalian cuma minta kalian mandi sekali. Mandi jenazah. Ibu, anak ibu yang perempuan lah yang paling enak memandikan. Jangan sampai orang lain yang baik, yang amanah tak apa-apa. Ini takutnya ibu ini sombong. Pas mati, hari pembalasan. Apa kata orang yang mandikan ini sombong dulu kan? Diambilnya semprot cuci mobil. Ini watangnya sopong mana dulu kan busek ya. Diambilnya mama lemon. Diambilnya bros besi no. Omcongnya kok omcong dan dalamnya. Siapa ibu yang sombong hati-hati lah kalian. Kalau saya tengok jamaah ini baik-baik. Tapi nggak tahu juga ya. Nah, bisa diingat yang 5 poin tadi? Insya Allah. Nah, anak-anak mudanya dibuatkan pelatihan multimedia. Nanti Ustaz Subli kan kawan kami. Anak-anak muda panggil beberapa Ustaz Subli. Latihan bagaimana buat channel YouTube. Bagaimana syuting. Bagaimana editing. Bagaimana uploading. Bagaimana mengupload. Bagaimana buat channel. Ada sosial media. Nanti kalau sudah ada 20 video. Saya akan iklankan. Anda mau ngaji? Jangan lupa tonton channel Masjid Jabal Rahmah Uka. Bukan Kuka Uka. Hanya Masjid Jabal Rahmah Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Jadi kemana-mana. Jadi pengajian itu tidak hilang. Dalam sebulan banyak pengajian pada. Nanti dari YouTube itu dapat duit. YouTube itu dapat duit. Oh, jadi Ustaz Samad dapat duit dari YouTube? Of course. Nanti kalau Masjid Jabal Rahmah punya YouTube, YouTube-nya AdSense sudah bisa keluar duit, maka duitnya balik ke masjid. Untuk operasional oke, mungkin untuk minum makan, tapi sebagian besarnya. Sehingga jamaah ilmunya dapat, ngajinya dapat, silaturahimnya dapat. Jangan sampai ke masjid cuma 2 kali. Pertama nikah, kedua makan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin.